gelar karramallahu wajha. Ini disebutkan kepada Ali. Sebagian ulama menggelarkan Ali dengan gelar tersebut. Ini riwayatnya tidak sahih. Makanya kita tidak sebutkan itu ya. Riwayat ini banyak dinukil dari orang-orang Syiah yang mereka mengatakan karramallahu wajha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khair wa sa'ada fid dini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Dilihat dari cuplikan tadi jelas bahwa ini sudah pernah dibahas oleh Gusani ya. Di situ terdengar ada suara salah satu dari Ustadz kebanggaan Salafi Wahabi yang sudah doktor ini ya. Jadi sudah mentok gelarnya, sudah paling tinggi ya. Bahwa mengatakan karramallahu wajha itu adalah dilakukan oleh orang-orang Syiah atau ulama Syiah. Sebetulnya saya membahas ini di bagian tambahannya saja ya, melengkapi apa yang disampaikan oleh Gusani itu. Yang pertama, dari mana Ustadz doktor ini bicara seperti itu? Tentu dari ulamanya, yaitu Syekh bin Baz. Tapi ada yang lucu di sini. Ketika Syekh bin Baz ditanya tentang hal itu, jawabannya bid'ah. Saya bukan bohong ya. Anda bisa baca itu. Itu bid'ah. Keep dulu di sini. Kira-kira kenapa disebut bid'ah? Mesti karena tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Ya. Karena kalau misalnya karena tidak ada dalilnya, oh berarti ini sudah mulai bagus pemahamannya. Berarti bid'ah itu bukan masalah dicontohkan atau tidak, tetapi ada atau tidak adanya dalilnya. Berarti sudah mulai luas gitu. Tapi saya yakin enggak, bukan masalah dalil, tetapi tetap tidak ada contohnya. Tapi pertanyaannya adalah, kalau begitu bagaimana dengan memanggil ustadz-ustadz kalian hafidhahullah wa qala Syekh bin Baz rahimahullah? Mana pernah Rasulullah mencontohkan itu? Kenal Syekh bin Baz saja enggak. Syekh Utsaimin atau Syekh Yazid Dawas hafidhahullah, kan biasa kalian sebut itu. Rahimahullah, hafidhahullah kalau untuk ulama-ulama kalian, ustadz-ustadz kalian. Di mana pernah Rasulullah mencontohkan itu? Kenal aja enggak kok mencontohkan. Ini kan sama dengan logikanya Pak Yazid Dawas dulu ketika mengatakan mencium Al-Quran itu bid'ah karena Rasulullah tidak pernah mencontohkan. Pak, ketika Rasulullah itu Al-Quran belum ada bentuk seperti itu, bagaimana mau dicium? Ya kan sama logikanya, ada kemiripan ya. Jadi kita tetap meyakini bahwa bid'ah menurut mereka ya tidak pernah dicontohkan Rasulullah. Sehingga konsekuensinya Syekh bin Baz dipanggil rahimahullah, hafidhahullah, ya bid'ah semua. Tidak akan pernah ada itu. Bahkan Abu Bakar dipanggil radhiyallahu anhu, memang pernah Rasulullah menyebut Abu Bakar radhiyallahu anhu. Tidak akan pernah. Tapi kalau istinbat dari dalil, misalnya radhiyallahu anhum wa radu'an, ya berarti ini kan sudah bukan masalah contoh, tetapi sudah masalah ada dalilnya. Ya berarti maulidan pun bukan masalah contoh, tetapi ada sandaran dalilnya. Sudah lain pemahamannya berarti. Tapi saya yakin Salafi Wahabi memahaminya bukan masalah dalil, tapi masalah contoh. Walaupun nanti kontradiktif. Kalau mengatakan karramallahu wajha adalah bid'ah karena nggak ada contoh, maka radhiyallahu anhu pun bid'ah karena nggak ada contoh. Bahkan dulu para sahabat tidak ada yang mengatakan Abu Bakar terus menyebut radhiyallahu anhu. Nggak ada begitu. Menyebut sallallahu alaihi wasallam aja sahabat enggak. Ketika meriwayatkan hadis, misalnya Ibnu Abbas mengatakan kanan Nabi, sudah nggak ada sallallahu alaihi wasallam. Apalagi Abu Bakar radhiyallahu anhu, nggak ada itu. Itu kan kita mendoakan. Ya, itu ya. Jadi ini sinkron logikanya kan. Bagaimana aneh dan rancunya mereka itu kan begitu ya. Dan saya jadi paham kenapa enteng-enteng kalian mengatakan bid'ah. Ternyata ada sumbernya, dikit-dikit bid'ah. Yang kedua mengatakan itu dari Syiah, itu Syekh bin Baz juga. Paling mentok, saya tidak biasa menyalahkan orang selabrak-selabrak, enggak. Ibnu Katsir itu memang melarang. Kata Ibnu Katsir itu ayyusawa, disamakan saja radhiyallahu anhu. Tidak perlu ada taksis kalau Sayyidina Ali karramallahu wajha, sama saja radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena bahkan kalau direlate secara derajat ya, asy-Syaikhoni ya, yaitu Abu Bakar dan Umar disebutnya Syaikhoni. Kemudian juga Sayyidina Utsman itu di atas Sayyidina Ali, kan begitu ya. Tertibnya, urutannya gitu. Kenapa yang terakhir malah punya gelar yang berbeda? Justru seharusnya disamakan. Ibnu Katsir hanya melarang, bukan mengatakan itu bid'ah. Bahkan ada ulama dalam kitab Al-I'lam ya, dia menguatkan apa yang dikatakan Ibnu Katsir. Ada mujawazi tahsisihi bi karramallahu wajha ya. Li'annahu sara syi'aron li syi'ah.
Karena itu menjadi kebanggaan orang Syiah. Jadi alasan dilarangnya karena itu justru dijadikan kebanggaan atau syiar atau simbolnya orang Syiah. Bukan orang Syiah yang membuat itu. Tetapi itu sudah ada, lalu oleh orang Syiah dijadikan syiar. Atau oke lah kamu anggap orang Syiah yang mengatakan, tapi itu menurut satu ulama saja. Sementara Ibnu Hajar seperti yang dijelaskan oleh Ghazali itu menjelaskan bahwasanya ada alasannya. Kalau Ibnu Hajar itu menjelaskan alasannya adalah karena Sayyidina Ali itu la yasjudu lis-sanam, tidak pernah sujud kepada berhala sama sekali. Kemudian bagaimana dengan Abu Bakar? Kalau Ibnu Hajar menjelaskannya dengan bahasa kalau Sayyidina Ali itu mujma alaih karena Islamnya waktu kecil. Jadi tidak ada ikhtilaf. Berarti kalau Abu Bakar karena diposisikan sebagai pembanding Sayyidina Ali, berarti kalau Abu Bakar mungkin masih mukhtalaf, tetapi yang paling kuat adalah tidak pernah menyembah kepada berhala juga, walaupun aslama fi kaunihi kabiron, walaupun Islamnya setelah besar, bukan anak-anak sebagaimana Sayyidina Ali itu aslama wa huwa sabiyun mumayyizun, masih anak-anak sudah Islam. Ulama Nusantara tapi bukan Syekh Nawawi. Ghazali kan nyebutnya Syekh Nawawi itu langsung mempraktekkan Ali karramallahu wajhah. Ada. Ya. Syekh Ihsan Al-Jampes pengarang kitab Sirajul Talibin, syarahnya Minhajul Abidin mensarah kitab tasawufnya Imam Ghazali Dalam Sirajul Talibin itu mengatakan bahwa kenapa hanya Ali yang disebut karramallahu wajhah, sementara Abu Bakar tidak, padahal Abu Bakar itu sama-sama la yasjudu lil ghanam. Lil ghanam. Ya lil ghanam juga lisonam maksudnya. Jawabannya gampang. Sayyidina Ali dua alasannya. Bukan hanya la yasjudu lisonam, la yasjudu lisonam mu aslama fi sobihi. Karena dua alasan, satu tidak pernah bersujud kepada berhala, yang kedua masuk Islam ketika kecil. Sementara Abu Bakar masuk Islamnya setelah besar, walaupun tidak pernah menyembah berhala. Jadi kan enak ulama membahas, tidak enteng mulutnya bilang itu bid'ah, itu tradisi enggak Pak, enggak begitu. Bahkan ada lagi wa afadah al-Annani. Bahkan Imam Al-Anani menjelaskan, itu dijelaskan juga oleh Syekh Ihsan Al-Jampesi ini dalam kitabnya tadi Sirajul Talibin, bahwasanya ada alasan yang lain, yaitu lam yarah auratahu, jadi tidak pernah melihat bagian tubuhnya yang termasuk aurat. Jadi begitu mereka membahas hukum bukan enteng-enteng bid'ah, enteng-enteng dilarang gitu Makanya silahkan kamu mau sebut Ali karramallahu wajhah, radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, sama. Ini kan ulama menjelaskan. Jadi saya ini sudah sangat toleran, sudah saya buka di mana jalurnya, biar kamu paham. Jadi saya tidak sepenuhnya mengatakan itu salah, cuman saya tunjukkan sumbernya biar kamu yang menilai. Ternyata Ustadz Salafi Wahabi Indonesia ini kalau sudah ulamanya berfatwa itu sudah nggak mandang yang lain, sudah menjadi satu-satunya kebenaran, sehingga langsung pede itu ngegas melarang orang jangan panggil karramallahu wajhah, itu ciptaan orang Syiah. Begitu entengnya, termasuk masalah maulid, begitu entengnya, itu awal mulanya adalah Syiah. Padahal itu ada ikhtilaf ulama. Kan sudah biasa ulama itu berikhtilaf. Tetapi tidak ada mereka yang mengatakan bahwa karramallahu wajhah itu bid'ah, kecuali Syekh bin Baz. Dengan pertanyaan tadi, kenapa disebut bid'ah? Kalau karena nggak ada dalilnya, berarti sudah bagus cara memahami bid'ah, bukan masalah contoh. Tapi kalau seperti itu nanti maulid juga harus jangan dibilang bid'ah, karena ada dalilnya. Nanti tanakut dengan ucapannya sendiri. Sementara kalau dibilang karena nggak ada contoh, berarti Abu Bakar radhiyallahu anhu juga tidak boleh, nggak ada contohnya. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidak boleh, nggak ada contohnya seperti itu. Contoh berselawat kepada Nabi itu bukan Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Begitu Allahumma dina ada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.